Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi waswabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Hamidatur Rohmah SPSI MPD selaku dosen Kapitas Rekta Pendidikan Dasar dan teman-teman 7 PGSD S1 yang saya sayangi. Pada presentasi hari ini, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Nunun Dian Pertiwi, Aulia Putri, Ali Fatmawati, Nur Fatimah, serta Erika, kami akan membahas tentang kode etik guru dalam bertindak. Berikut pembahasan yang akan kami sampaikan, yaitu ada hakikat etika profesi keguruan, hakikat etos kerja, hakikat loyalitas kerja, serta keputusan Kongres 21 Persatuan Guru Republik Indonesia. Berikut materi yang akan kami sampaikan, yaitu hakikat etika profesi keguruan. Membahas tentang pengertian etika dan profesi. Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat, kebiasaan, peraturan tingkah laku, atau yang disebut dengan moralitas. Nah, sama artinya dengan istilah moral yang berasal dari bahasa Latin mors. Namun, dalam bidang kefilsafatan, moralitas lebih diartikan sebagai perilaku manusia dan norma yang dipegang masyarakat yang mendasarinya. Sementara itu, etika itu lebih menunjuk pada pemikiran atau refleksi kritis dan sistematik mengenai moralitas. Dalam berbagai situasi, pembicaraan seringkali etika disebut juga sebagai filsafat moral. Sedangkan pengertian profesi pada hakikatnya yaitu suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa, sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya. Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian etika dan profesi di atas, yaitu berkaitan dengan baik dan buruknya tingkah laku individu dalam suatu perilaku keguruan yang telah diatur dalam kode etik. Yang kedua yaitu pengertian etika profesi keguruan. Apa itu etika profesi keguruan? Yaitu aplikasi etika yang mengatur perilaku keguruan. Norma moralitas ialah landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilakunya. Dasar perilakunya itu tidak hanya hukum pendidikan dan prosedur pendidikan saja yang mendorong perilaku guru tersebut, melainkan nilai moral dan etika juga yang menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijaksanaannya. Dalam dunia pendidikan, etika sangat diperlukan sebagai landasan perilaku kerja para pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan etika kerja, maka suasana dan kualitas kerjanya dapat diwujudkan sehingga menghasilkan kualitas pribadi dan kinerja yang efektif, efisien, dan produktif. Etika kerja lazimnya dirumuskan atas kesepakatan para pendukung pekerjaan dengan mengacu pada sumber-sumber dasar nilai dan moral. Rumusan etika kerja yang disepakati bersama yaitu disebut kode etik. Kode etik ini menjadi rujukan untuk mewujudkan perilaku etika dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan. Dengan kode etik tersebut, perilaku ketika para pekerja itu dapat dikontrol, dinilai, diperbaiki, dan dikembangkan. Semua anggotanya itu harus menghormati, menghayati, dan mengamalkan isi dari semua kode etik yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, maka akan tercipta suasana yang harmonis dan semua anggota akan merasakan adanya perlindungan dan rasa aman dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya yaitu peranan etika dalam profesi. Yang pertama, nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa.
Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Yang kedua, salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan, baik dengan kelompok atau masyarakat pada umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini itu sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu tentang kode etik profesi, dan diharapkan itu menjadi pegangan para anggotanya. Yang ketiga, sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai pergaulan yang telah disepakati bersama, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya, yaitu pada profesi hukum dikenal dengan adanya mafia peradilan. Demikian juga pada profesi hukum dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat yang kurang mampu itu tidak mungkin menjamahnya. Selanjutnya yaitu pengertian etos kerja. Kata etos berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti ciri sifat atau kebiasaan adat istiadat, atau juga kecenderungan moral, pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang, suatu golongan, atau suatu bangsa. Etos kerja merupakan seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang dipegang sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya. Etos kerja lebih merujuk pada kualitas kepribadian pekerja yang tercermin pada unjuk kerja secara utuh. Etos kerja lebih merupakan kondisi internal yang mendorong dan mengendalikan perilaku pekerja ke arah terwujudnya kualitas kerja tertentu. Sebagai suatu kondisi internal, etos kerja mengandung beberapa unsur, antara lain disiplin kerja, sikap terhadap pekerjaan, dan kebiasaan bekerja. Dengan disiplin kerja, seorang pekerja akan selalu bekerja dengan pola yang konsisten, sikap-sikap positif terhadap pekerjaannya, dan kebiasaan bekerja yang positif, misalnya disiplin waktu, kerja keras, akan mendukung terwujudnya unjuk kerja. Selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek etos. Menurut Sinamo, menyederhanakannya menjadi 4 pilar utama. Keempat pilar inilah yang sesungguhnya bertanggung jawab menopang semua jenis dan sistem keberhasilan yang berkelanjutan pada semua tingkatan. Nah, keempat elemen itu lalu dia konstruksikan dalam sebuah konsep besar yang disebutnya sebagai Catur Dharma Mahardika menurut bahasa Sanskerta, yang berarti 4 dharma keberhasilan utama, yaitu mencetak prestasi dengan motivasi superior, membangun masa depan dengan kepemimpinan visioner, menciptakan nilai baru dengan inovasi kreatif, dan meningkatkan mutu dengan keunggulan insan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi etos. Yang pertama yaitu agama. Pada dasarnya, agama itu merupakan suatu sistem nilai. Sistem nilai ini yang akan menjadi mempengaruhinya atau menentukan pola hidup para penganutnya, cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang. Nah, diwarnai oleh ajaran agama yang dianutnya. Sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, kalau ajaran agama itu mengandung nilai yang dapat memacu pembangunan, jelas bahwa agama akan turut menentukan jalannya pembangunan atau modernisasi. Yang kedua ada budaya. Kualitas etos kerja ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat budaya yang bersangkutan. Masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya maju akan memiliki etos kerja yang tinggi atau sebaliknya. Masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya yang konservatif akan memiliki etos rendah, bahkan bisa sama sekali tidak memiliki etos kerja.
Yang ketiga ada politik. Etos kerja dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan, bangsa, dan negara. Dorongan untuk mengatasi kemiskinan, kebutuhan, dan keterbelakangan hanya akan timbul jika masyarakat secara keseluruhan memiliki orientasi kehidupan yang teraju ke masa depan yang lebih baik. Orientasi ke depan itu harus diikuti oleh penghargaan yang cukup kepada kompetisi, dan mencapai orientasi akan melahirkan orientasi lain, yaitu semangat profesionalisme yang menjadi tulang punggung masyarakat modern. Yang keempat, ada kondisi lingkungan atau geografis. Etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi geografis lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat, dan bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari kehidupan di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos kerja keras. Meningkatnya kualitas penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan. Selanjutnya ada struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Yang terakhir ada motivasi intrinsik individu. Individu yang akan memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja ialah suatu pandangan dan sikap yang tentunya didasari oleh nilai yang diyakini seseorang. Keyakinan inilah yang menjadi suatu motivasi kerja, maka etos kerja juga dipengaruhi oleh motivasi seseorang. Selanjutnya, cara meningkatkan etos kerja. Menurut Wahyudi, mendefinisikan hubungan manusia adalah semua interaksi antara dua orang atau lebih, sedangkan perhatian utama pada hubungan manusia semua interaksi yang terjadi antara orang-orang di dalam organisasi formal. Berikut uraian di atas. Perilaku hubungan manusia yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan etos kerja meliputi menjalin hubungan kerjasama dengan guru, menjalin komunikasi dengan guru, memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan tugas guru, membangun semangat atau moral kerja guru, memberikan penghargaan terhadap guru yang berprestasi, menyelesaikan segala permasalahan di sekolah, mengikut sertakan guru dalam merumuskan pengambilan keputusan, menyelesaikan konflik di sekolah, menghormati peraturan sekolah, serta menciptakan iklim kompetitif yang sehat di antara guru. Etos kerja berpengaruh luar biasa terhadap disiplin guru dalam melaksanakan tugasnya. Guru yang memiliki semangat tinggi itu akan berusaha menerapkan disiplin dalam mengajar maupun disiplin terhadap tugas lainnya di sekolah. Bangkitnya kesadaran bersama para guru dalam meningkatkan etos kerja dan disiplin akan bermuara pada kesuksesan dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkarakter. Selanjutnya, pengertian loyalitas kerja. Loyalitas adalah kesediaan untuk menjalankan tugas perusahaan atau instansi secara penuh kesadaran dan tanggung jawab, sehingga tujuan perusahaan atau instansi berhasil maksimal. Bagi para guru, loyalitas kerja itu diarahkan kepada dunia pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Sesuai dengan PRU dan perundang-undangan yang berlaku, pendidikan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengembangkan dan melaksanakannya. Oleh karena itu, guru harus memberikan loyalitasnya kepada pemerintah. Loyalitas kerja guru terhadap pekerjaan merupakan keyakinan seseorang guru mengenai pekerjaan yang diembannya, yang disertai adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada guru tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu sesuai pilihannya. Loyalitas kerja terhadap pekerjaan mempengaruhi tindakan guru dalam menjalankan aktivitas kerjanya. Bila mana seorang guru memiliki loyalitas kerja yang tinggi terhadap pekerjaannya, maka sudah barang tentu guru akan menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai tenaga pengajar dan pendidik di sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab.
Demikian pula sebaliknya, seorang guru yang memiliki loyalitas tinggi terhadap pekerjaannya pastilah dia hanya menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai rutinitas belaka. Untuk itu, amatlah perlu kiranya dibentuk loyalitas guru yang tinggi terhadap pekerjaan, mengingat peran guru dalam lingkungan pendidikan, dalam hal ini sekolah, amatlah sentral. Loyalitas guru terhadap pekerjaan dapat dilihat dalam bentuk kesetiaan, komitmen, dan kepuasannya terhadap pekerjaan maupun dalam bentuk motivasi kerja yang ditampilkan. Guru yang memiliki loyalitas tinggi terhadap pekerjaan sudah barang tentu akan menampilkan persepsi dan kepuasan yang baik terhadap pekerjaannya maupun motivasi kerja yang tinggi, yang pada akhirnya akan mencerminkan seorang guru yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi profesional yang tinggi. Selanjutnya ada aspek-aspek loyalitas yang terdapat pada individu dikemukakan oleh Siswanto 1989 yang menitik beratkan pada pelaksanaan kerja yang dilakukan karyawan antara lain. Yang pertama ada taat pada peraturan, kedua sikap kerja, yang ketiga tanggung jawab. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja menurut Yusuf. Faktor yang mempengaruhi kerja ada faktor rasional, yaitu menyangkut hal yang bisa dijelaskan secara logis, seperti gaji, bonus, jenjang karir, dan fasilitas yang diberikan lembaga kepada karyawan. Yang kedua, faktor emosional, menyangkut perasaan atau ekspresi diri seperti pekerjaan yang menantang, lingkungan kerja yang mendukung, perasaan aman karena perusahaan merupakan tempat kerja dalam jangka panjang, pemimpin yang berkarisma, pekerjaan yang membanggakan, serta penghargaan yang diberikan perusahaan dan budaya kerja. Yang terakhir yaitu faktor kepribadian, menyangkut sifat seperti karakter dan temperamen yang dimiliki oleh karyawan. Cara untuk meningkatkan loyalitas kerja menurut Anaroga yang diikuti oleh Sasmithaningrum mengemukakan ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan loyalitas kerja, seperti hubungan yang erat antar karyawan, saling keterbukaan dalam hubungan kerja, saling pengertian antara pemimpin dan karyawan, memperlakukan karyawan tidak sebagai buruh, tetapi sebagai rekan kerja. Pimpinan berusaha menyelami pribadi karyawan secara kekeluargaan dan rekreasi bersama seluruh anggota perusahaan. Selanjutnya yaitu Keputusan Kongres 21 Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 6 Kongres 21 PGRI 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kongres 21 PGRI yang pertama yaitu menimbang. Salah satunya yaitu bahwa Kongres 21 PGRI telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 1 sampai dengan 5 Juli 2013 di Jakarta. Yang kedua yaitu mengingat. Salah satunya Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor JA 582 12 tanggal 20 September 1954 tentang pengesahan anggaran dasar PGRI dan pengakuan PGRI sebagai badan hukum yang telah diperbaharui terakhir dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU 161 AH17 tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011. Yang ketiga yaitu memperhatikan, salah satunya yaitu rancangan penyempurnaan Kode Etik Guru Indonesia yang diajukan oleh pengurus besar PGRI masa bakti 20 dalam Kongres 21 PGRI. Selanjutnya memutuskan menetapkan keputusan Kongres 21 PGRI tentang Kode Etik Guru Indonesia. Pertama, mengesahkan Kode Etik Guru Indonesia hasil penyempurnaan Kongres 21 PGRI pada tanggal 1 sampai dengan 5 Juli 2013 di Jakarta. Kedua, Kode Etik Guru Indonesia yang telah disempurnakan pada Kongres 21 PGRI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Ketiga, Kode Etik Guru Indonesia terdiri atas
isi dan penjelasan. Keempat, penjelasan tentang Kode Etik Guru Indonesia akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Kelima, pengaturan pelaksanaan tentang Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Keenam, dengan ditetapkannya Kode Etik Guru Indonesia ini, maka Kode Etik Guru Indonesia yang ditetapkan dengan keputusan Kongres 20 PGRI nomor 6 Kongres 20 PGRI 2008 tentang Kode Etik Guru Indonesia dinyatakan tidak berlaku. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Kode Etik Guru Indonesia. Pembukaan. Guru sebagai pendidik adalah jabatan profesi yang mulia. Oleh sebab itu, moralitas guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemuliaan sebagai unsur dasar moralitas guru itu terletak pada keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdiannya. Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan dan mencegah manusia dari kehinaan serta kemungkaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak serta budaya yang mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guru dituntut untuk menjalankan profesinya dengan ketulusan hati dan menggunakan keandalan kompetensi sebagai sumber daya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia utuh yang beriman dan bertakwa, serta menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas guru Indonesia terwujud dan menyatu dalam prinsip ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Untuk itu, sebagai pedoman perilaku guru Indonesia dalam melaksanakan tugas keprofesionalan perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia. Bagian 1. Kewajiban umum pasal 1. 1. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji guru. 2. Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bagian 2. Kewajiban guru terhadap peserta didik. Pasal 2. 1. Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. 2. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik. 3. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 4. Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif. 5. Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik. 6. Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. 7. Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku. Kewajiban guru terhadap orang tua atau wali peserta didik. Pasal 3. 1. Menghormati hak orang tua atau wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik. 2. Membina hubungan kerjasama dengan orang tua atau wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. 3. Menjaga hubungan profesional dengan orang tua atau wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kewajiban guru terhadap masyarakat. Pasal 4. 1. Menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. 2. Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. 3. Bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku. 4. Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. 5. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat.
Kewajiban guru terhadap teman sejawat. Pasal 5. 1. Membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan. 2. Saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan pengalaman serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru. 3. Menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat. 4. Menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat. Kewajiban guru terhadap profesi. Pasal 6. 1. Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi. 2. Mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Melakukan tindakan dan atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. 4. Dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji dan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tugas keprofesian. 5. Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan. Kewajiban guru terhadap organisasi profesi. Pasal 7. 1. Menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi. 2. Mengembangkan dan memajukan organisasi profesi. 3. Mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan pendidikan. 4. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi profesi. 5. Melakukan tindakan dan atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. Kewajiban guru terhadap pemerintah. Pasal 8. 1. Berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan. 3. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ikrar Guru Indonesia. 1. Kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada UUD 45. 3. Kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.